Romi Soekarno, ya, dinasti. Aduh, mati deh kita. Romi Soekarno itu cucu Bung Karno, anak dari Ibu Rahmawati yang pengurus Gerindra. Oke? Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia. Mereka dikecam gara-gara diam saja soal penunjukan Romi Soekarno sebagai anggota DPR. Woi para dinasti, mana orang-orang yang kemarin berteriak-teriak mengenai dinasti, orang yang paling dinasti? Hah? Coba jelaskan sama saya sekarang, dinasti itu yang seperti apa? Yang dipilih rakyat atau yang sekedar ditunjuk langsung menduduki jabatan? Itu pertanyaan saya. Kenapa kalau semisal di keluarga Jokowi kalian selalu meneriakkan dinasti, padahal Jokowi itu dipilih oleh rakyat sampai 2 periode menjadi presiden? PDIP pecat Tia Rahmania digantikan oleh Boni Triana. Benarkah karena habis mengkritik Nurul Gufron? Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. PDIP ternyata menerapkan politik dinasti di DPR nih. 2 caleg terpilih yang seharusnya duduk di DPR disuruh PDIP melepaskan kursi mereka. Mereka harus merelakan kursi kepada keponakan Megawati, Romi Soekarno. Nama Baik sahabat sekalian, dugaan adanya politik dinasti di tubuh PDI Perjuangan kian santer terdengar di berbagai media sosial dan juga menjadi perbincangan oleh para elit politik. Dan banyak netizen yang mempertanyakan di manakah Najwa Shihab dan juga beberapa artis yang selama ini menggaungkan tentang politik dinasti dan bahkan memasang story ataupun juga profil terkait dengan darurat atau Indonesia dalam keadaan darurat saat itu. Pertanyaan yang sama, apakah politik dinasti yang terjadi dalam tubuh PDI Perjuangan ini juga merupakan salah satu bagian dari darurat tersebut? Kalau memang dulu sempat menggaungkan terkait dengan Indonesia dalam keadaan darurat, mengapa sekarang tidak? Dan oleh karena itu, salah satu politikus dari PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, berjuang untuk mengklarifikasi atau menjelaskan terkait adanya dugaan politik dinasti atau dinasti yang terjadi dalam tubuh PDI Perjuangan tersebut. Bahkan ia mengungkapkan bahwa itu sebenarnya sudah terjadi deal-dealan antara Sri Rahayu dan juga Romi Soekarno. Namun itu pun tidak bisa dibenarkan karena itu sama dengan mengkhianati suara rakyat yang telah mempercayakan kepada mereka. Dan di dalam video ini juga kita menyaksikan begitu banyak netizen yang memberikan cemoohan atas tindakan yang dilakukan oleh para elit partai PDI Perjuangan dengan saling menghibahkan kursi DPR tersebut kepada satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita ikuti video-videonya. Nah, ini peringatan darurat ya. Kenapa peringatan darurat ini tidak terjadi di saat ini? Romi Soekarno, ya, dinasti. Aduh, mati deh kita. Romi Soekarno itu cucu Bung Karno, anak dari Ibu Rahmawati yang pengurus Gerindra. Oke? Ada kesepakatan secara politik dan dari hati ke hati dengan yang namanya Ibu Sri Rahayu. Wah. Beliau berkenan memberikan jalan bagi Bung Romi, ya, dan itu diizinkan oleh pimpinan partai karena. Nah, kalau ada deal-dealan antara Romi dan Sri Rahayu, lalu dikemanakan kepercayaan rakyat itu? Rakyat sudah memilih Sri Rahayu, tentunya juga dengan pikiran dan dalam keadaan sadar memilih Sri Rahayu. Tetapi ketika terpilih dan menyerahkannya kepada Bung Romi, kira-kira Sri Rahayu itu sendiri tidak mengkhianati pilihan rakyat? Rakyat kan mempercayakannya, tapi kenapa dihibahkan seperti itu? Padahal aturannya ya kecuali dia sakit keras ataupun meninggal, tapi ini sepertinya dihibahkan begitu saja. Dan apakah karena Romi adalah cucu Soekarno? Karena dapilnya itu Blitar adalah makam Bung Karno ada di sana. Itu sudah disepakati. Ini aneh ya, makin aneh ya. Disepakati hanya karena dapilnya Bung Romi itu di Blitar, tempat makamnya Bung Karno. Berarti setiap daerah tempat di mana dimakamkannya Bung Karno
ataupun mungkin menjadi tempat tinggalnya Bung Karno itu harus diberikan kepada, ya DPR-nya diberikan kepada keturunan Bung Karno. Kalau begitu misalkan di Flores NTT, ya di ND, Bung Karno pernah tinggal di sana dan masih ada rumah peninggalan Bung Karno di sana. Apakah dapil NTT itu juga harus dari keluarga Bung Karno? Itu kan tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Dan ini alasan yang sangat tidak masuk akal. Hanya karena Blitar itu dapilnya di mana ada makam Bung Karno, maka Romi Soekarno yang diberikan posisi atau kursi tersebut. Ini sangat tidak masuk akal ya, klarifikasi ini. Terus kenapa bukan arteria Dahlan? Arteria Dahlan itu suaranya nggak nyampe, oke? Betul, jadi tidak begitu nyampe. Ibu Sri Rahayu menyerahkan kepada Romi Soekarno, ya otomatis karena ini adalah partai yang sangat ideologis, sangat solid, arteri Dahlan tidak mengambil jatah itu, sehingga Romi Soekarno dilantik, dan itu adalah keputusan yang hebat dari kader-kader PD Perjuangan gitu. Nah, arteri Dahlan dikatakan dia kan suaranya tidak nyampe, benar tidak nyampe. Kalau arteri Dahlan suaranya dikatakan tidak nyampe sehingga tidak pantas menduduki posisi itu, nah bagaimana lagi dengan Romi yang nomor urut berikutnya di bawah arteri Dahlan? Apakah lebih pantas? Nah, ini sangat tidak masuk akal. Kalau argumentasinya bahwa arteria Dahlan tidak punya hak sepertinya karena dia tidak nyampe suaranya. Lalu apakah Romi suaranya nyampe? Itu juga kan tidak. Malah di bawah dari arteria Dahlan. Bukan kayak Simul gitu loh, nggak setuju, gebukin Nah, nikah. lagi-lagi. Gitu kan? Atau yang lain-lain, udah tahu salah. Jokowi yang disalahkan. Udah, sama nih kejadian misalnya dengan Rahmat Handoyo di Jawa Tengah. 2 kali nih kejadian. Di ujung-ujung tiba-tiba nikung lewat Bawaslu, lewat KPU, padahal prosesnya sudah ada gitu. Dia kalah suara dari satu lagi, namanya Sidik, 300 suara lebih. Nah, ini klarifikasi dari Deddy Sitorus ini artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Rahmat Handoyo dengan menikung lewat Bawaslu salah, dan itu memang salah. Kalau memang itu tindakan itu benar terjadi seperti yang disampaikan, itu salah. Tetapi bukan berarti menikung atau meminta jatah kursi itu dengan deal-dealan dan atas izin dari ketua umum dalam hal ini adalah Tante sendiri, apakah itu juga boleh, diperbolehkan atau legal itu? Putus oleh mahkamah internal yang sah menurut undang-undang prosedurnya, supaya yang namanya Sidik yang menang, bukan Rahmat Handoyo. Jadi kalau nggak tahu, gak usah so jago. PDIP ternyata menerapkan politik dinasti di DPR nih. 2 caleg terpilih yang seharusnya duduk di DPR disuruh PDIP melepaskan kursi mereka. Mereka harus merelakan kursi kepada keponakan Megawati, Romi Soekarno. Nama kedua caleg itu adalah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Mereka bertarung di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Sri sebenarnya dapat 111.000 suara dan Arteria dapat 62.000 suara. Sementara Romi Soekarno cuma dapat 51.000 suara. Jadi suara Romi jauh di bawah Sri dan Arteria. Kata Arteria, dia mundur karena diminta partai. Arteria juga menyatakan dia adalah petugas partai yang harus melayani Megawati dan keluarga. Kalau dilihat undang-undang tentang pemilu, harusnya kan itu nggak boleh dilakukan. Caleg terpilih hanya boleh mundur kalau meninggal, sakit, terpilih jadi eksekutif, kena perkara hukum atau alasan pribadi lain yang nggak terkait sama partai. Sementara Sri dan Arteria mengaku mundur karena diminta partai. Duh, PDIP kok gitu banget sih. Kalau seorang caleg yang menang bisa mundur begitu saja untuk diganti caleg lain, bahaya banget dong nasib demokrasi kita. Kalau partai bisa nentuin sendiri siapa yang lolos dan gak lolos, ngapain juga kita harus bikin pemilu? Kesannya PDIP jadi mengistimewakan Romi karena dia cucu Soekarno dan keponakan Bu Ketua Umum. Dengan langkah ini PDIP mengabaikan begitu saja sekitar 170.000 suara rakyat yang sebenarnya memilih Sri dan Arteria. Ayo PDIP, buat apa sih maksain dinasti? Cici, kesempatan anak-anak kodok rame di timeline kita. Ada si bapak petugas banteng. Ups. Anyway, bapak ngajak ngomong anak kodok. Emang ada anak kodok main TikTok, Pak? Rame deh. Nah, ikutan main TikTok. Dengan buzzer-buzzer yang mempertanyakan, oh dinasti di PD Perjuangan, bla bla bla. Pak Deddy ini kan adalah orang yang lantang banget kalau misalnya komentarin apa yang disampaikan orang lain atau yang dilakukan oleh orang lain. Ya boleh dong, kita juga boleh ikut komentar kalau apa yang Pak Deddy sampaikan. Hidupin dong Pak fitur-fiturnya supaya kita lebih gampang komentarin, gak usah repot-repot tuntut dulu dan manual kayak gini kan. Kalau memang berani mengomentari orang lain, harus berani juga dikomentarin oleh orang lain Pak. Aduh, kejadian di Banten itu sudah berbulan lalu
ya sudah melalui proses mahkamah internal dan keputusan di KPU. Oke, terjadi hal-hal yang tidak benar gitu. Akhirnya melalui mekanisme diputuskan ada pelanggaran-pelanggaran terkait pemilu. Clear itu. Jadi itu jauh sebelum insiden di Lemhanas, di mana orang itu menyerang, katakanlah mengkritik secara langsung juru bicara KPK. Jadi itu hanya panggung untuk mencari simpati publik. Kalau dipikir pakai logika, kalau Bapak bilang si Doi emang udah bermasalah dari berapa lama, kenapa Doi masih ada di acara itu? Coba deh, pikir deh. Oke, jangan tarik-tarik ke PDIP dong ya. Kalau diterusin nanti malah dia yang rugi. Kenapa nggak berani diterusin Pak? Katanya dia yang rugi. Ya udah terusin aja, kalau emang bener ngapain takut untuk nerusin? Lalu ada keributan nih. Katanya Romi Soekarno, ya, dinasti. Aduh, nanti deh kita. Kagak Pak, hidup. Lagian emang dinasti kan? Romi Soekarno itu cucu Bung Karno, anak dari Ibu Rahmawati yang pengurus Gerindra. Oke, Pak Romi Soekarno adalah anaknya Bu Rahmawati, yang juga adalah adiknya Bu Megawati. Yang artinya Pak Romi Soekarno adalah keponakannya Bu Megawati. Dan lagi pula, apa hubungannya Bu Rahmawati yang udah nggak ada dari 2021, udah beristirahat dengan tenang di bawah-bawah coba? Ada kesepakatan secara politik dan dari hati ke hati dengan yang namanya Ibu Sri Rahayu. Pikirin secara logika, mana ada orang nyalek, repot-repot nyalek, keluar duit, keluar tenaga, keluar segala-galanya, terus baru diajak ngomong hati ke hati, terus menyerahkan dengan mudahnya apa yang sudah diperoleh, kemenangan yang sudah diperoleh. Kalau misalnya tidak ada sesuatu. Beliau berkenan memberikan jalan bagi Bung Romi, ya, dan itu diizinkan oleh pimpinan partai. Karena apa? Karena dapilnya itu Blitar adalah makam Bung Karno ada di sana. Yakin yang mengizinkan ketua partai, bukannya yang meminta ketua partai. Kan gak ada yang tahu. Yang bisa menjawab itu hanya kejujuran daripada si ketua partai sendiri. Itu udah disepakati. Terus kenapa bukan arteria Dahlan? Arteria Dahlan itu suaranya nggak nyampe. Jadi begitu Ibu Sri Rahayu menyerahkan kepada Romi Soekarno, ya otomatis karena ini adalah partai yang sangat ideologis, sangat solid, arteri Dahlan tidak mengambil jatah itu. Iya ya Pak, saya paham yang solid buat keluarga itu kan Pak. Lagian gini ya Pak ya, saya juga udah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan itu sedikit kontradiktif dan klise. Kenapa? Karena ketika Pak Arteria Dahlan menyampaikan hal itu bertolak belakang semua dengan apa yang dia lakukan. Pertama, kalau memang seperti itu ya dari awal aja, gak usah nyalek sama sekali. Kenapa dia harus repot-repot buang uang, buang tenaga, buang waktu, berusaha meyakinkan masyarakat untuk diberikan keyakinan, kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat. Dan ketika, walaupun dia sudah kalah, dia punya kesempatan untuk bisa menjadi apa yang dia upayakan dan usahakan itu, dia melepasnya begitu aja. Dengan alih-alih memberikannya kepada Royal Family. Oh, ini ada pernyataan darurat ya Pak ya? Memberikan karena melayani Royal Family. Sehingga Romi Soekarno dilantik, dan itu adalah keputusan yang hebat dari kader-kader PDI Perjuangan gitu. Bukan kayak Simul gitu loh. Lagi-lagi diseret mungkin nikam gitu Pak Jokowi. Pak, kalau misalnya Anda menggambarkan bahwa Simul itu udah maksa, gebukin, nikam, nyeret, whatever you said about that, ujung-ujungnya yang jadi hakim itu rakyat. Kalau yang nih the Royal Family, rakyat udah kasih keputusan, malah dilanggar. Coba dong bayangin, melanggar keputusan daripada hakim. Parah itu, parah. Jadi kalau nggak tahu gak usah sok jago. Saya menghilang karena pelantikan hari ini seharian, dari tadi malam kita di karantina, oke? Bukan takut sama kalian, bacot-bacot dong. Pak Deddy, saya mah kagak nanya Pak Deddy itu mau di karantina kek, mau dikurung kek, mau dikungkung kek, mau dikentongin kek, mau dikubur kek, maaf Pak, kelepasan. Itu mah terserahnya Pak Deddy aja. Tapi kalau misalnya ya, saya melihat apa yang Pak Deddy sampaikan sebagai seorang wakil rakyat, kayaknya Pak Deddy nggak cocok jadi seorang wakil rakyat. Betul, karena dari tata krama aja Pak Deddy nggak punya. Enak aja ngata-ngatain orang-orang dongo. Siapapun yang nggak sepaham sama Pak Deddy, artinya Pak Deddy katakan mereka bazar, dan mereka Pak Deddy katakan dongo. Aduh, gini kualitas wakil rakyatnya, yakin bisa mewakili rakyat dengan baik. Kalau misalnya tata krama aja nggak betul. Lagi pada nganggur deh semua. Jadi kalau ada yang bilang dinasti, lihat dong gitu ya. Ini partai siapa? Ini partai rakyat, ketua umum Ibu Megawati. Ada Romi Soekarno, ya seperti kader lain. Nyalek, silakan berproses dengan Ibu Sri Rahayu. Yada. Partai rakyat, he said. Tapi kalau saya melihatnya, menurut apa yang disampaikan Pak Arteria Dahlan, ini sih partainya Royal Family.
Kalau misalnya memang mau berproses seperti apa yang Pak Deddy sampaikan, ya udah legowo, terima kekalahan. Kalau nggak dipilih sama rakyat, nggak usah pakai acara ini itu lagi. Memang yang udah menang, yang dipercayakan rakyat, ya biarkan dong mereka menerima dan menjalankan amanat rakyat. Itu baru benar, jangan membenarkan hal yang yada. Arteria Dahlan, silakan. Saya enggak. Saya ingin keluarga Bung Karno juga di situ. Lah, itu keputusan mereka. Urusannya apa? Emang ada dipaksa-paksa? Jangan suka ngawur kalau nggak tahu, oke? Aduh, payah lu, papa lu semua. Oh iya Pak Deddy Sitorus, sebagai seorang manusia yang hidup di dalam kasih Allah, saya hanya ingin mengingatkan saja sebagai seorang manusia loh ya, kalau misalnya Pak Deddy Sitorus habis bikin VT, jangan lupa lakuin sakramen tobat. Soalnya kagak ada satu VT pun yang tidak ada kata umpatan, kata benci, dan rasa benci. Itu bukannya tidak diajarkan ya oleh Kristus. Ya udah, semoga Bapak selalu sehat dan selalu damai dan hatinya selalu dilapangkan dan hilang rasa benci dari hatinya Bapak. Amin. Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia. Mereka dikecam gara-gara diam saja soal penunjukan Romi Soekarno sebagai anggota DPR. Betul. Anda tahu kan kasus Romi, caleg PDIP yang diberi hadiah kursi di parlemen berkat keputusan Bu Mega. Pengangkatan Romi adalah sebuah skandal luar biasa dalam politik Indonesia, tapi tak dikomentari Najwa. Diamnya Najwa ini jadi masalah, karena sebelumnya, Agustus lalu, dia menjadi tokoh utama dalam aksi peringatan darurat melawan DPR. Jadi dulu sangat heroik, sekarang kok bungkam. Melempem. Kemarin saya baru saja lihat konten TikTok yang bilang, kemana ya Mbak Najwa Shihab setelah mengeluarkan narasi peringatan daruratnya yang membuat kegaduhan di seluruh penjuru Indonesia? Komentar-komentarnya pun ngeri. Ada yang menulis, doi sibuk coy, cek amplop dan isi rekening. Ada pula yang bilang, kukira netral, ternyata Anies mania. Lantas ada juga, ternyata kritisnya Najwa selama ini ada kepentingannya. Atau yang singkat saja, Najwa anak abah. Supaya Anda nggak bingung, saya refresh dulu memori Anda ya. Agustus lalu, Najwa menyebarkan konten catatan Najwa di medsos dengan judul Peringatan Darurat. Betul. Di layar biru terlihat gambar Garuda Pancasila. Najwa memperingatkan masyarakat untuk melawan langkah Presiden dan DPR untuk mengeluarkan undang-undang yang merespons keputusan Mahkamah Konstitusi. Najwa mengatakan masyarakat harus bergerak melawan upaya Presiden dan DPR menantang putusan Mahkamah Konstitusi. Hashtagnya berbunyi kawal keputusan MK. Najwa mengatakan peringatan itu harus disebarkan karena apa yang dilakukan Presiden dan DPR adalah pembangkangan konstitusi. Apa yang disampaikan Najwa itu sebenarnya menurut saya meragukan secara fakta. Upaya melahirkan undang-undang baru itu datangnya dari DPR, bukan dari Presiden. Tapi mungkin Najwa sudah sedemikian curiganya pada Presiden, maka dia pun merasa harus menyebut kata Presiden sebagai pelaku pembangkangan konstitusi. Luar biasa. Ya, tapi bagaimanapun aksi dia itu sukses. DPR akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah peraturan MK yang memungkinkan partai-partai politik mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memperoleh 20% kursi DPR. DPR juga tidak mengubah aturan MK bahwa yang boleh maju dalam pilkada hanyalah calon yang sudah berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Implikasi praktisnya adalah PDIP bisa memajukan calon kepala daerah sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya, dan Kaisang tidak bisa maju dalam pilkada. Memang tentu saja bukan hanya Najwa dan kawan-kawannya yang berperan dalam keberhasilan ini. Penolakan juga dilakukan banyak kelompok masyarakat sipil lain, termasuk para artis. Tapi Najwa patut dicatat karena melalui media dia berhasil membangun pendapat publik secara signifikan. Apalagi yang penyebaran peringatan darurat mendapat dukungan dari puluhan artis lainnya. Ada Ernest Prakasa, ada Panji Pragiwaksono, Joko Anwar, Reza Rahadian, Raditya Dika, Wendy Cagur, Ayu Ting Ting, Afgan, Regen, Abdel, Bintang Emon, Tisa Biani, Feni Rose, Rosa, dan puluhan artis terkemuka lainnya yang memuat poster biru itu di medsos mereka. Panji menulis, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, presidennya gemoy, pemerintahnya goyang. Angga Dwi Masa Songko menulis, don't be on the wrong side of history. Joko Anwar menulis,
Pak Jokowi, sudahlah Pak. Reza Radian bahkan muncul dan berorasi di depan massa peserta aksi unjuk rasa di depan parlemen. Bisa dibilang Najwa sukses menggalang suara sesama figur publik untuk bersama-sama melawan apa yang mereka sebut sebagai ancaman bagi konstitusi. Buat saya terus terang ini tentu harus dipuji. Demokrasi hanya bisa diselamatkan kalau masyarakat sipil bersedia terlibat dalam memperjuangkannya. Saat itu terkesan para artis Indonesia tidak hanya memikirkan rakyat Indonesia sebagai pasar bagi karya-karya mereka, tapi juga sebagai kaum yang harus dibela kepentingannya. Saya sendiri tidak setuju dengan keputusan MK tersebut, tapi apa yang dilakukan Najwa dan artis Indonesia nampak sebagai langkah tulus para selebritis untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi kini, gambaran luhur itu memudar ketika Najwa dan kawan-kawannya memilih diam melihat bagaimana Romy Soekarno menjadi anggota DPR. Romy Soekarno masuk parlemen karena dua nama caleg yang memiliki suara lebih besar darinya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diperintahkan mundur oleh PDIP. Jarak suara mereka sebenarnya jauh. Sri memperoleh lebih dari 100.000 suara, Arteria lebih dari 60.000 suara, sementara Romy memperoleh sedikit di atas 50.000 suara. FYI, Romy ini adalah cucu Soekarno dan keponakan Megawati. Jadi dua caleg terpilih PDIP itu harus mundur agar Romy yang datang dari dinasti Soekarno bisa masuk parlemen. Arteria Dahlan yang sudah berulang kali masuk DPR menyatakan kepada publik bahwa dia mundur karena diminta partai dan diminta langsung oleh Romy. Arteria mengatakan dia itu kan menjadi anggota DPR sebelumnya ya karena Bu Mega. Jadi sebagai petugas partai dia harus mengikuti perintah Bu Mega. Betapapun mengharukannya jawaban Arteria, itu adalah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. Dan masalahnya Najwa sekarang ternyata diam saja. Begitu juga dengan puluhan artis yang juga sama-sama memasang poster peringatan darurat yang disebar Najwa. Sebagian netizen menyebut mereka hipokrit, munafik, atau bahkan pengkhianat. Menurut saya sendiri, apa yang dilakukan PDIP jauh lebih bermasalah dibandingkan dengan soal perubahan parliamentary threshold untuk memajukan calon gubernur atau soal apakah usia minimal 30 tahun itu adalah saat si calon terdaftar sebagai calon gubernur atau saat dilantik sebagai gubernur. Saya tidak anti Romy Soekarno. Saya bahkan tidak tahu dia sebelum dia terpilih menjadi anggota DPR. Dari apa yang disampaikan media, track recordnya pun bersih. Dia pernah jadi disc jockey terkenal, pengusaha sukses, Crazy Rich Indonesia, dan kemudian beralih menjadi politisi. Tapi dia tidak boleh menjadi anggota DPR dengan cara yang dilakukan PDIP saat ini. Kalau ini dibiarkan, pemilu kita, demokrasi kita berantakan. DPR adalah salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Rakyat diberi kepercayaan untuk memilih siapa yang bisa duduk di DPR. Siapa yang memperoleh suara terbanyak dianggap sebagai yang paling tepat mewakili rakyat di DPR. Kalau setiap saat anggota DPR yang sudah berhasil memperoleh suara terbanyak bisa mundur begitu saja, ya celakalah kita semua. Anggota DPR memang bisa saja mundur bila ada alasan yang bisa masuk akal. Dia bisa diganti calon lain karena dia meninggal, dia sakit keras, mendapat posisi di pemerintah, misalnya sebagai menteri, terkena perkara hukum, atau karena ada alasan pribadi yang tidak terkait dengan partai. Sri dan Arteria tidak punya masalah sehingga harus mundur. Jadi seharusnya mereka tidak bisa mundur begitu saja dan memberikan kursinya di DPR kepada Romy. Kalau ini dibiarkan, partai bisa saja menempatkan orang-orang terkenal, misalnya Najwa sebagai caleg, yang kemudian akan mengundurkan diri begitu terpilih karena misalnya dia dibayar berpuluh miliar rupiah. Ini adalah pengkhianatan demokrasi. Karena itu mengherankan bila Najwa dan kawan-kawannya serta juga para pegiat demokrasi membiarkan ini terjadi. Dalam pandangan saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka diam karena memang tidak paham betapa bermasalahnya skandal ini. Jadi dulu mereka itu ikut-ikutan saja atau panjat sosial atau cuma cari sensasi.
Kedua, mereka diam karena dulu itu mereka ikut gerakan peringatan darurat karena mereka sebenarnya anti Jokowi dan partai berkuasa. Tujuan utama mereka adalah memungkinkan PDIP mengajukan calon dalam pilkada dan menyingkirkan Kaisang. Karena tujuan sudah tercapai, ya sekarang mereka diam. Betul. Ketiga, yang paling menakutkan adalah karena dulu mereka terlibat dalam gerakan peringatan darurat karena dibayar. Kita tahu banyaklah pemilik modal yang bersedia mengucurkan dana besar untuk berbagai alasan berbeda. Dan para selebritis ini mendapatkan rezeki dari aksi-aksi pengaliran uang ini. Karena itu menurut saya, para tokoh masyarakat, para influencer, para selebritis ini sebaiknya bicara soal kasus Romy Soekarno dan kasus-kasus serupa lainnya. Mereka perlu mengutarakan suara dengan keras kalau mereka memang mencintai demokrasi dan rakyat Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat. Lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5%, itu terasosiasi dengan politik dinasti. Nah itu, jadi sekarang pertanyaannya Mbak Nana, peringatan darurat atau enggak? Betul. Mana nih Mbak Najwa akhirnya setelah cuma berkuar-kuar. Keluar juga dia tuh. Dari tadi ngomong cuap gitu kan, udah ditampar fakta dan data juga, tapi peringatan daruratnya mana? Sudah jelas-jelas di depan mata begitu, udah enggak peringatan darurat Pak dua lagi nih, atau peringatan darurat ini khusus untuk keluarga Mulyono aja. Mention dong siapa yang dimaksud itu Mbak Nana. Nggak berani, atau takut sama nenek, atau kurang keras dorongannya. Ini udah jelas-jelas depan mata lu nih. Apa kabar peringatan darurat? Wahai duta peringatan darurat. Ini orang cucu Soekarno nggak dipilih rakyat, kok bisa jadi anggota DPR? Ngomong dong Mbak Nana. Dari tadi ngomong muter-muter, intinya apa? Sama aja lu kayak Anies Baswedan. Bukan mempermudah, tetapi mempermudah. Itu kuncinya menurut. Bukan itu kuncinya Mbak Nana, peringatan darurat kedua atau enggak? Udah gitu aja. Dinasti lewat pemilu dipilih langsung rakyat, demokrasi lewat rapat keluarga ditunjuk ibu ketum. Oh ini bukanlah, ini mah bukan dinasti namanya. Ingat ya, bukan dinasti ini namanya. Kan dinasti itu yang dipilih sama rakyat. Kalau ini kan bukan, ini kan dipilih ibu. Tapi kok sampai ada 2 caleg terpilih yang mundur ya? Itu kenapa sih? Mana nih yang kemarin teriak pas demo, negara ini bukan punya keluarga tertentu. Oh, nggak teriak lagi karena kan ini bukan Widodo Dynasty gitu, ya kan? Iya, ini tuh bukan dinasti. Lebih tepatnya ini tuh bukan Widodo Dynasty. Jadi nggak usah dipermasalahkan kan? Iya bener. Jadi nggak masalah kan? Nggak apa-apa kan? Bukan begitu warga? Ya udah, semoga amanah ya ibu ya. Oh iya, pesan dari saya nih bu sebagai rakyat, kebiasaan matiin mic-nya itu ilangin ya bu kalau bisa ya bu. Jadi kebiasaan. Thank you. Mak banteng, negara kita dikocak-kacik. Nggak apa-apa, yang penting cucu Soekarno jadi DPR. Woi pada dinasti, mana orang-orang yang kemarin berteriak-teriak mengenai dinasti, orang yang paling dinasti? Hah? Coba jelaskan sama saya sekarang, dinasti itu yang seperti apa? Yang dipilih rakyat atau yang sekedar ditunjuk langsung menduduki jabatan? Itu pertanyaan saya. Kenapa kalau misalnya di keluarga Jokowi kalian selalu meneriakkan dinasti, padahal Jokowi itu dipilih oleh rakyat sampai 2 periode menjadi presiden, dan Gibran pun menjadi wakil presiden terpilih itu juga dipilih oleh rakyat gitu loh. Gimana dengan yang ini dari keluarga PDIP? Puan Maharani kembali menduduki sebagai ketua DPR RI, kan? Dilanjutkan sama anaknya yang langsung dilantik menjadi anggota DPR. Dan yang nggak kalah lagi ya, Romy Soekarno yang langsung menggantikan anggota DPR yang mengundurkan diri seperti Sri Rahayu dan Dahlan, langsung digantikan oleh Romy Soekarno gitu. Apakah ini bukan dinasti? Ya terus terang sih, saya nggak terlalu paham sama dinasti yang kalian maksud. Karena menurut saya dinasti itu adalah kedudukan ya atau kekuasaan yang langsung ditunjuk tanpa dipilih oleh masyarakat. Gimana dengan para kalian yang kemarin demo-demo? Masih adakah kalian? Atau sudah nggak ada? Atau sudah tenggelam? Muncullah kalian semua, demokan mengenai dinasti.
biar itu benar-benar mewakili rakyat, mewakili negara. Tapi kalau semisal kata-kata dinasti hanya ditunjukkan kepada keluarga Jokowi, itu namanya kalian tidak mewakili rakyat, tidak mewakili negara, tapi hanya membela dari kelompok-kelompok tertentu. PDIP pecat Tia Rahmania digantikan oleh Boni Triana. Benarkah karena habis mengkritik Nurul Gufron? Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami. Itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi Pak. Ya, izin ya Pak. Baik. Nah, terima kasih. Karena demikian, terima kasih Pak. Karena Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Jadi Pak, dengan demikian, mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai forum ini Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik, terima kasih Bu. Tia Rahmania yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai calon DPR terpilih dari Dapil Banten 1 tiba-tiba nggak jadi dilantik. PDIP pecat dia. Padahal namanya udah masuk ke daftar terpilih di KPU, teman-teman. Nah, nama Tia ini jadi sorotan setelah dia berani nyentil pimpinan KPK, Nurul Gufron, yang bicara soal integritas di Lemhanas. Tapi masalahnya, Gufron sendiri pernah kena sanksi etik. Kabar pemecatan Tia Rahmania ini akhirnya diumumkan resmi. Posisi dia langsung diganti oleh Boni Triana, seorang kader PDIP yang juga dikenal sebagai sejarawan. Nah, panasnya Tia ini dinyatakan nggak lagi memenuhi syarat jadi anggota DPR karena dia udah dipecat dari PDIP. Sebenarnya perseteruan antara Tia Rahmania dengan Boni ini udah berlangsung cukup lama dari pileg lalu. Bahkan ini seperti sengketa internal partai. Tia telah memperoleh suara tertinggi di Dapil Banten 1 Lebak Pandeglang sebanyak 37.000 lebih suara dari partai PDIP Perjuangan. Lalu datang gugatan dari Boni di Bawaslu Provinsi Banten terkait penggelembungan suara. Lalu muncul kabar Bawaslu putuskan 8 PPK di Dapil Banten 1 yang melanggar. Nah, Boni lapor ke Mahkamah Partai. Poinnya di sini Bawaslu Provinsi Banten memutuskan bahwa 8 panitia pemilihan kecamatan alias PPK di Dapil Banten 1 terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilihan legislatif DPR RI di Dapil Banten 1. Nah, 8 PPK itu divonis melanggar teman-teman oleh Bawaslu Banten karena terbukti melakukan penggelembungan suara calon anggota legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan. Dan akhirnya Boni menang gugatan di sini. Jadi sengketa ini memang udah berlangsung lama teman-teman. Tapi di luar itu, gue cukup aplaus-aplusnya sikap Tia Rahmania yang mengkritik Nurul Gufron dengan keras dan lantang. Menurut kalian gimana sih? Share pendapat, drop komen ya. Pinka Haprani resmi dilantik jadi anggota DPR RI periode 2024-2029, anak dari Puan Maharani. Ya, pas pileg 2024 kemarin, Pinka ini berhasil ngumpulin 101.000 lebih suara, teman-teman. Partai Dapil Jawa Tengah 4. Tapi jangan lupa, dia bukan satu-satunya keluarga Soekarno yang masuk ke politik. Ada juga Romi Soekarno yang kabarnya dilantik dan beberapa nama ada yang harus rela mundur seperti Arteria Dahlan dan Sri Rahayu. Nah, fenomena ini bikin kita mikir keluarga besar Soekarno semakin menguasai ruang politik nih, khususnya di partai PDIP. Pinka yang baru aja dilantik laporin total harta kekayaannya mencapai 38 miliar ke KPK. Ini mencakup 5 bidang tanah di Jakarta dan Gianyar, Bali senilai 35 miliar lebih, ditambah lagi kas dan setara kas sebesar 3 miliar. Nah, kalau kita lihat seiring dengan keluarnya Sri Rahayu dan Arteria Dahlan dari DPR, lalu muncul pertanyaan besar, apakah PDIP ini mulai jadi keluarga klub eksklusif? Apa ini sehat buat demokrasi kita? Kita nggak bisa nutup mata. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Dengan Romi Soekarno yang masuk, terus Pinka yang dilantik, apa ini tanda PDIP makin berorientasi pada keluarga? Kita harus waspada. Politik itu bukan soal dinasti, tapi soal kinerja nyata buat rakyat. Harus tetap kritis, jangan terbuai sama nama besar. Share pendapat kalian, drop komen deh. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Maksudnya bukan milik keluarga Megawati kan? Iya kan? Ayo dong kakak, turun ke lapangan lagi, demo lagi, suarakan lagi. Indonesia sedang darurat nih, di mana ada anak, ibu, serta paman kuasai gedung DPR. Ayo dong kakak, bersuara lagi. Kami sebagai masyarakat rindu suara kakak. Jangan hanya beraninya kepada keluarga Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu. Kemana aja Bu? Kok akhir-akhir ini jarang banget nongol? Kok ngomong begitu? Mentang-mentang lah. Kenapa? Ya, mentang-mentang sekarang anak kandung sudah berhasil menjadi ketua DPR RI sebanyak 2 kali. Terus keponakan udah ditunjuk langsung menjadi anggota DPR. Belum lagi cucu udah melenggang ke Senayan, ya kan? Iya. Wah, pokoknya enak banget lah jadi ibu. Udah nggak mikirin apa-apa lagi. Lah iyalah. Ini parah nih. Tapi Bu, yang paling membahagiakan lagi di antara semua itu apa? Walaupun sekarang keluarga Bung Karno itu banyak yang melenggang ke Senayan, tapi nggak ada tuh yang ngomong politik dinasti, itu nggak ada. Nggak berani itu sama ibu, sama partai ibu, nggak berani mereka. Ya tentu dong. Beda sama keluarga Pak Mulyono. Kenapa? Kalau keluarga Pak Mulyono mah, walaupun produk pilihan rakyat, tapi bersangkutan dengan Pak Mulyono tetap dibilang dinasti, ya kan? Di demo kesana kesini, politik dinasti katanya. Walaupun itu produk pilihan rakyat, beda dengan partai ibu. Walaupun istilahnya ditunjuk langsung sama ketum gitu, tapi enggak ada yang ngomong dinasti itu. Itulah enaknya jadi kader partai ibu. Gak ada yang berani. Apa sih rahasianya Bu? Mungkin saya pinter. Bu. Ya. Kalau bisa saya juga ditunjuk dong Bu jadi anggota DPR. Saya juga mau. Kamu tuh siapa? Ya bukan siapa-siapa sih. Kamu siapa? Tapi kali aja berkat ibu yang nunjuk gitu ya. Siapa tahu saya bisa melenggang ke Senayan gitu. Enak menil. Bisa nggak ibu bantu saya? Nggak bisa. Jadi benar nih ibu nggak bisa bantu saya untuk jadi anggota DPR gitu? No. Bisa? No and no. Ya udah deh kalau nggak bisa, saya jadi rakyat jelata aja deh. Ya sudah. No. Kalau kita bicara tentang dinasti politik, maka ada soal yang harus kita bicarakan lebih serius menyangkut tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa salah satu partai merah di Republik ini sangat katakanlah muncul mengkritik, menyerang yang namanya dinasti politik dari terah Jokowi. Tapi kemudian tanpa sadar kita tahu pada suatu kenyataan politik bahwa PDIP tidak lepas dari isu dinasti politik. Kita akan bahas tentang persoalan dinasti politik. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini mengikuti perkembangan politik dari sisi munculnya katakanlah adanya karpet merah yang diberikan kepada partai merah, khususnya pada cucu Soekarno, ya kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya keliru, untuk menggantikan calon yang terpilih dari PDIP yang kemudian diklaim bahwa itu bukan kemauan dari yang bersangkutan, tetapi ada satu desakan, ya desakan. Nah ini membawa kita pada sebuah ingatan pada yang terjadi pada Nasdem, ya, di mana ketika seorang gubernur ya tidak bisa memenangkan hati rakyat dan kemudian diberikan karpet merah oleh mereka sehingga yang layaknya terpilih kemudian tidak lagi menjadi hal yang terpilih. Saya kira ini kita bisa mengatakan ada cacat demokrasi di Republik kita yang secara serius kita perlu
perbaiki ya bersama-sama, kita redefine, kita definisikan ulang agar supaya ke depan demokrasi ini tidak dibajak oleh mereka-mereka yang menggeser ya posisi otoritas kedaulatan itu bukan pada tangan rakyat tetapi pada tangan penguasa, elit partai, khususnya ketua umum ya. Ini serius teman-teman ya. Jadi saya kira saya berempati dan simpati kepada mereka-mereka yang berhasil kerja keras memenangkan hati rakyat, tetapi kemudian pada akhirnya harus tunduk di bawah apa yang disebut dengan kedaulatan ketua umum dan sebagainya. Ini demokrasi yang sebenarnya dirampas ya, diambil alih secara paksa atas nama kepentingan partai, atas nama kedaulatan partai, kedaulatan otoriter dari ketua umum. Kalau hari ini ya kita melihat bahwa adanya partai-partai yang kemudian menyodorkan mereka-mereka yang sebenarnya tidak terpilih dalam konteks pesta demokrasi itu, yang tiba-tiba muncul sekalipun dengan argumentasi rasionalitas yang seperti apapun ya, tetap saja bahwa kita. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada sahabat sekalian yang mungkin sudah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.